Mulai nih ya. Gimana pembukaannya? Hai semuanya, jadi sesuai dengan judul video ini adalah video Q&A pertamaku. Dan aku bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah ditulis di kolom komentar di postan aku yang terakhir. Dan ini pertanyaannya dipilih oleh seseorang, yaitu Natalia. Jadi aku sama sekali nggak tahu pertanyaan ini. Aku ngomong kayak gitu nggak apa-apa kan? Kita mulai pertanyaan pertama jatuh cinta itu gimana? Semoga dijawab dari WNNY.27. Pertama kali jatuh cinta yang bener-bener suka sama orang sampai deg-degan, terus ditembak deg-degan, terus nonton bioskop dulu kan. Itu kayak waktu SMP. Aku pacaran sama kakak kelas SMA. Wow. I got started speaking speaking, but Amazing. Beda 3 tahun. Jadi ya gitulah, itu pertama kali sih. Berarti mantannya udah berapa? Oh, gak boleh. Rahasia. Pertanyaan kedua dari Holiday Sel 531. Dan kalau kerja mau kerjanya apa? Waduh, lulus dulu aja kali ya. Emang sekarang udah semester berapa? Semester 6, naik 7. Abis kuliah pasti mau cari duit apapun, mau produktif menghasilkan. Dan ini baru kepikiran sih, kemarin-kemarin baru 50-50 pengen lanjut S2. Tapi doain dulu ya, karena skripsi aja tuh sulit. Gak tahu kan nanti kalau tesis gimana. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Choose one, ngedrakor atau Netflix seharian? Apa nyalon seharian? Jawaban Belum. Dari Hana Untario. Sorry Hana. Itu kan aku. Oh iya. Aku milih nonton sih seharian, karena kalau nyalon seharian tuh pasti kan mengeluarkan uang ya. Kalau nonton kan cuma butuh wifi, kasur, ya paling masak indomie lah. Berarti yang dipilih nonton seharian. Tuh. Lanjut dari Niken Harl. Susah banget deh. Kalau corona udah hilang, pertama kali yang Clara mau lakuin tuh kegiatan apa kira-kira? Wah. Aku mau makan ramen. Udah lama banget gak makan ramen jujur. Terus nonton bioskop. Sama siapa? Sendiri. Kan mandiri. Pertanyaan ke-5 dari TFANNY_. Mau tahu 5 aktor atau aktris Korea yang paling disuka dan 5 drakor yang paling gak bisa dilupain. Wah, ini kayak sulit banget ya. Sulit banget kayaknya sih. Satu-satu. Aktor dulu ya. Aktor. Kayaknya karena aku cewek jadi aku kayak jawabnya aktor aja deh. Aktor aja. Eh, Aktris enggak ya? Enggak. Kalau aktor, aduh nggak bisa milih sebenarnya sih. Cuman Coba yang jadi wallpaper dulu. oh, jadi wallpaper adalah, aku nggak tahu cara spelling namanya bener apa enggak sih, tapi karena kan takutnya salah kan cara spelling namanya. Nam Jo Hyuk, Itu main film apa deh? main film di Weightlifting Fairy Kim Bok Gyu. Oke. Panjang ya? Terus yang kedua Song Joong Ki, karena dia main drakor yang paling aku suka, Oh, Descendant betul. of the Sun. Lee Min Ho lah ya, ini udah pasti Semua kecintaan. wanita. Kim Soo Hyun yang main My Love from the Star. Oke. Abis itu Hyun Bin, ya itu pastilah Captain Ri di Crash Landing on You. Oke. Nggak boleh sebutin lagi lah. Terakhir. Terus kalau drakor yang paling aku suka, ini juga sebenarnya aku nggak bisa milih sih. Sama ceritain sedikit kira-kira cerita drakornya itu kayak gimana? Siapa tahu bisa jadi referensi kan? Oh iya, ini aku sebutin tapi bukan aku ngurutin ya. Jadi ini emang yang aku suka. 5 ya, yang terbersit dalam pikiranku. Pertama adalah Descendant of the Sun. Itu ceritanya tentang tentara, bukan tentara sih, ya sih tentara sih, sama dokter gitu. Saya jatuh cinta lah. Terus yang kedua, Crash Landing on You, ini udah pasti hits banget sih, kayak banyak banget yang udah nonton. Captain Ri, dan ini cinta dua negara yang berbeda, Korea Utara dan Korea Selatan. Terus yang ketiga, The Legend of the Blue Sea. Ini fantasi banget. Buat yang nggak suka fantasi, pasti ini nggak suka nonton si The Legend of the Blue Sea, karena dia nggak relate sama kehidupan. Soalnya ini ceritanya tentang mermaid. Oke. Jadi cinta antara manusia dan mermaid gitu. Oke, Ariel gitu ya. Ini by the way, ini filmnya bucin banget. Tapi kan kalau kayak Crash Landing on You kan dia bucin cowok. Kalau The Legend of the Blue Sea yang bucin ceweknya. Oke. Contohnya
rata ya Iya. bucinnya. Itu lagi ya yang nggak bisa dilupain. Oh, Goblin. Sedih banget. Itu sedih banget parah. Itu nangis kayak nangis banget ya pokoknya. Itu kayak udah hits banget sih pada masanya. Goblin ceritanya tentang Goblin. Ih, Goblin tuh apa lah? Goblin itu ceritanya nih si cowoknya itu kena kutukan gitu. Dia tuh gak bisa mati ceritanya. Dia bisa mati kalau pedangnya tuh udah dicabut sama cinta sejati dia gitu. Aduh. Terus itu lifting Fairy Kim Bok Joo itu karena yang main Nam Jo Hyuk itu ganteng banget. Sebenarnya masih mau disebutin lagi sih, tapi udah kan udah 5 ya. Ini sekarang kita pertanyaan. Aku lupa. Satu lagi guys. Aktor yang aku suka Apa? Ji Chang Wook itu nggak boleh dilupain. Jadi aku 6 ya guys, gak bisa 5. Maaf banget ya, harus 6. Dia main apa? Oh, dia main di film Suspicious Partner, The K2. Itu filmnya bagus. Sumpah lupa banget disebutin lagi itu. Pokoknya ya dia lah, drakor Ji Chang Wook semua aku suka. Kita lanjut dari Sri Setiawati _24. Lah, gimana cara lu ngadepin masalah kuliah? Pernah nggak sih hampir frustasi? Biar bisa positive thinking tuh gimana? Sering, kayaknya tiap kali tugas, apalagi pas karantina ini tuh, wah jadi curhat saya. Waktu karantina ini semua tugas tuh datangnya kayak keroyokan gitu. Dan UAS juga rata-rata semua project. Pas lagi semester 5 apalagi itu semua UAS tuh project. Jadi praktek gitu dan kelompok dan tiap minggu harus ada progres dan itu semua bentrok sama jadwal dan tugas yang lain. Jadi frustasi itu. Dan sekarang juga sama. Sekarang lagi karantina, rata-rata juga semuanya kayak bikin project itu, terus kelompok tapi kita nggak bisa ketemuan. Susah banget kan jadinya, frustasi dan ngerjain tugasnya sampai nangis, bener-bener nangis. Jadi kenapa sih kok gak kelar-kelar gitu. Tiap hari karena emang pasti buka laptop, abis mandi pagi pasti buka laptop, jenuh lah. Dan cara positive thinkingnya aku juga tidak tahu. Caranya pasti cerita sama teman, ngeluh biar lega. Ya udah dijalanin aja, nikmatin karena ntar juga kelar sih, ntar gak berasa kelar. Percaya aja pasti kelar kok, walaupun rasanya kok kayak lama banget. Berarti indah pada waktunya aja ya. Betul. Lanjut, pernah dihujat sampai nangis nggak kak? Pernah. Maaf, lupa lagi dari Safadin _ sorry Saf. Tuh. Pernah banget malah. Itu dihujatnya kira-kira soal apa? Banyak sih, kayak body shaming, terus di compare, terus ada juga yang ini rasis gitu. Oke. Emang pengen nge-hate aja gitu. Iya, pasti pernah. Tapi kamu cara ngadepinnya kira-kira gimana? Maksudnya kan setiap orang beda-beda tuh ngadepin kalau dihujat tuh gimana? Kalau kamu tuh punya cara tersendiri nggak sih? Cara tersendiri gimana ya? Aku tahu kalau misalkan mereka semua yang ngehujat atau nge-send hate itu hak mereka gitu loh. Hak mereka mau berpendapat gimana, hak mereka mau kayak gimana pun, kayak ngata-ngatain ya udah gitu. Aku tahu aku nggak bisa nutup mulut mereka semua, jadi yang aku bisa lakuin cuma tutup telingaku dan aku blok sih, pasti aku blok. Karena ya itu hak aku juga gitu. Mereka berhak untuk ngehujat, aku juga berhak untuk ngeblok mereka karena mereka toksik. Jadi kamu nggak pengen kamu juga jadi toksik karena mereka, jadi lebih baik iya. blok aja. Betul sekali. Jadi buat yang di blok Lala itu alasannya ya guys. Maaf banget ya guys. Ampun. Oke. Re0311_ ceritain kejadian konyol yang pernah terjadi sama Kak Lala. Kejadian konyol. Cat rambut. Iya. Sumpah itu epic banget sih, tapi kayak itu diceritanya di satu video lain aja karena panjang. Itu bener-bener rambut aku warna-warni dari belang-belang, ada kuning, oranye, pink, sama ungu, sama ya hitam juga masih ada, sama coklat tua. Tuh bayangin dah. Itu terkonyol sejauh ini ya. Dari Salma Kairani 19. Warna rambut favorit kakak dari awal merubah warna rambut tuh apa sih? Warna favorit sebenarnya warna favorit aku tuh aku suka banget sama orang yang rambutnya warna brown blonde gitu, kayak blonde, coklat blonde, tapi yang nggak putih banget. Ngerti kan, kayak rambut Barbie tapi nggak rambut Barbie banget. Kayak rambutnya siapa? Rambutnya nggak tahu ya, kayak rambutnya Barbie sih, tapi bukan Barbie banget. Aku nggak mau seputih itu. Kalau Barbie kan kayak blonde tapi putih gitu kan, putih kuning. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Cecilia.07. Kan sejak kapan suka dance atau K-pop? Kalau dance itu aku udah dari kecil sih, nggak dari lahir sih. Ya kali lu ngobrol aja langsung ngedance kan, malu juga kaget. Kalau dance itu dari kayaknya aku kayak umur 5
tahun gitu, masih TK. Awalnya tuh Nari daerah. Iya, dari yang diobok-obok air. Nah itu kayak gitu kan waktu TK, terus sempat balet, ikut balet, terus lanjut. Dan kalau K-pop itu demennya pas lagi SMP, zamannya SNSD. Lanjut dari ZHWA_SYR. Oke. SYR tuh apa, sayur? Bukan. Kalau SYG sayang. Sayang. Hmm. Makanan favorit kakak apa sih? Oh, mie. Pokoknya enak banget nih makan mie, gak tau kenapa. Dari kecil emang demen banget makan mie. Indomie, ramen, ramyun, terus mie lah, Infumie. Infumi. Itu enak banget. Lala tuh suka buat Infumi. Selain itu nggak ada, mie doang udah. Mie sih. Apa lagi yang suka ya? Mie. Mungkin minuman favorit sekalian? Kopi. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya kayak dari aku aja deh. Penting gak sih privacy itu? Penting banget sih, dan itu sangat dibutuhkan sih. Kenapa? Karena aku bukan tipikal orang yang suka bawa masalah atau bawa kayak hal-hal yang aku hadapin tuh ke sosial media gitu. Karena aku ngerasa aku butuh ruang untuk diri aku sendiri. Jadi bakal lebih nyaman juga kalau aku punya privacy. Aku nggak semua aku tampilin lah ke sosial media. Jadi aku pilih-pilih gitu. Apa yang harus aku tampilin, apa yang harus aku hadapi sendiri, apa yang harus aku ceritain sama circle terdekat aku. Jadi nggak semua aku sajiin buat jadi konsumsi publik tuh. Jadi itu penting banget sih. Tapi gimana tanggapan Lala sedangkan orang tuh pengen tahu, kan misalnya kita punya batasannya privacy, tapi orang-orang tuh pengen lewatin batasan itu dengan pengen tahu. Nah menurut Lala tuh gimana? Aku nggak nanggepin sih, karena aku tetap itu, aku nggak mau menjadikan seluruh seluk-beluk kehidupan aku jadi konsumsi publik. Cuman kayak beberapa yang emang seharusnya yang emang positif aja, yang baik-baik aja. Apa yang aku alami di luar itu nggak pernah aku bawa sih ke media sosial. Berarti emang intinya kamu memilih banget apa yang emang kamu mau tampilin ataupun enggak. Tuh. Ini pertanyaan terakhir, Senja Hela. Senja weh. Senja Hela, harapan kakak untuk kedepannya tuh apa? Harapan aku untuk kedepannya, ini kayaknya biasa aja sih, jadi lebih baik. Yang penting aku pengen lulus sarjana dulu, terus pengen punya rumah sendiri. Itu pasti semua impian semua orang sih, pengen punya rumah sendiri, gak cengeng. Udah kayaknya. Pokoknya intinya menjadi lebih baik. Kayak ini jawaban mainstream banget, tapi emang benar. Maksudnya setiap proses dalam hidup tuh pasti kan buat jadi lebih baik. Boleh. Oh, udah habis ya? Udah. Thank you semuanya yang udah nonton. Makasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi nanya. Dan maaf banget kalau ada yang belum kejawab. Mungkin di next part Q&A selanjutnya, kalau emang ada kesempatan, aku bakal buat lagi Q&A. Bye.